Halo untuk kita semua, salam sejahtera. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Melati Sinaga dengan NPM 200911006. Saya dari kelas karyawan mahasiswi Universitas Katolik Santo Thomas Medan semester 3. Baik, sekian perkenalan singkat dari saya. Dan salam kenal untuk kita semua. Setelah perkenalan singkat, nah di sini saya mengajak kita semua untuk melakukan suatu ice breaking. Semua pasti penasaran apa ya yang saya buat tentang ice breaking ini. Oke, di sini saya akan memberitahu ice breakingnya ya berjudul lagu Naik Delman. Bagaimana gerakannya? Oke, kita latihkan dulu ya. Begini. Tangannya seperti ini ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik bersuara kuda. Hey, hore! Apakah kita masih bingung? Ya tentu dong masih bingung. Oke, itu masih sebuah latihan. Nah, sekarang kita goyang bersama ya dengan gerakan yang saya buat. Oke, kita mulai. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk suara sepatu kuda. Hey, hore, tepuk tangan. Pasti kita segar kembali dalam nyanyi tadi kan? Tentu dong. Baik, setelah kita melakukan kegiatan ice breaking tadi, sekarang kita masuk dalam pembelajaran materi saya. Penasaran kan apa materi yang saya buat? Oke, tetap ikuti. Baik, anak-anak dan teman-teman saya, di sini materi yang saya ambil dalam pendidikan IPS SD lanjut yaitu tentang kenampakan alam dan buatan. Terlebih dahulu, sebelum kita memasuki materi ini, kita harus tahu apa itu kenampakan alam dan buatan. Nah, kenampakan alam yaitu sesuatu yang terbentuk secara alami akibat dari peristiwa yang terjadi di alam. Sedangkan kenampakan buatan yaitu sesuatu yang ada di alam tetapi ada campur tangan manusia. Baiklah, secara singkat bahwa kita mengetahui pengertian tentang kenampakan alam dan buatan. Contoh kenampakan alam yang pertama. Apakah? Ya, benar, pegunungan. Pegunungan adalah sekelumpulan bukit yang membentuk barisan. Di wilayah Indonesia banyak terdapat pegunungan di antaranya. Nah, kita masuk ke Pulau Sumatera. Pegunungan apa yang sangat terkenal? Yaitu Pegunungan Bukit Barisan. Di Pulau Jawa, apa? Pegunungan Dieng dan Pegunungan Seraya. Di Pulau Kalimantan, apa? Pegunungan Meratus dan Pegunungan
Muller. Di Pulau Papua itu pegunungan Utambela, Venema, dan Pulau Popange. Contoh kenampakan alam yang kedua, ayo apa? Gunung. Nah, pengertian gunung. Gunung adalah bukit yang sangat besar dan tinggi. Pasti anak-anak dan teman-teman tahu kan gunungnya seperti apa? Seperti yang ada di gambar ini. Gunung tertinggi di Jawa ada kan? Ya ada. Apa itu? Gunung yang sekarang dia erupsi, yaitu Gunung Semeru. Berapa tingginya? Yaitu 3.676 meter. Nah, gunung tertinggi di Sumatera apa? Gunung Kerinci. Berapa tingginya? 3.805 meter. Yang ketiga itu di gunung tertinggi di Sulawesi apa? Gunung Rante Kombala yang tingginya 3.456 meter. Secara keseluruhan, gunung tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jaya, yaitu tingginya 5.030 meter, yang selalu diselimuti salju. Di mana itu? Ya, tentunya di arah Papua sana. Nah, contoh kenampakan alam yang ketiga, apa? Tanjung atau semenanjung. Nah, pengertian tanjung adalah daratan yang mencorok ke laut. Tanjung yang luas disebut jazirah. Apa itu jazirah? Ya, tanjung yang ya, tentu tanjung yang luas dong, bukan yang sempit. Namun tanjung yang sempit itu disebut ujung. Yang keempat yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang besar terjadi karena alam. Di Indonesia banyak terdapat sungai, baik dia sungai besar maupun kecil. Salah satu sungai besar di Indonesia adalah Sungai Masi yang ada di Pulau Sumatera. Sungai terpanjang di Jawa adalah Sungai Begawan Solo. Sedangkan sungai yang terpanjang di Kalimantan disebut Sungai Kapuas. Dan yang di Papua adalah Sungai Momberamo. Yang kelima, daratan tinggi. Apa itu daratan tinggi? Yaitu dataran luas yang berada di tempat yang tinggi dan berada pada tempat yang ketinggiannya di bawah gunung dan pegunungan. Contoh dataran tinggi yang ada di Sumatera yaitu dataran tinggi Dieng yang berada di Jawa Tengah. Nah, dalam kenampakan alam, pengertian serta contoh-contoh kenampakan alam di antaranya 5 yang saya sebutkan. Semoga untuk anak-anak dan teman-teman dapat memahami dan mengerti. Kita lanjut ke kenampakan buatan. Nah, tadi kenampakan buatan apa sih? Siapa yang masih mengingat? Ya, kenampakan buatan yang tadi saya sebutkan bahwa sesuatu yang ada di alam tetapi ada campur tangan manusia. Apa saja itu? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, waduk. Waduk bagaimana bentuknya? Seperti yang digambar ini. Waduk adalah bendungan yang merupakan danau buatan, dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi, perikanan, PLTA, dan wisata. Nah, contoh waduk yang pernah kita dengar dan yang terkenal yaitu apa? Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling, dan Waduk Gajah Mungkur.
Dan kedua, kenapa kan buatannya itu pelabuhan? Semua kita pernah melewati pelabuhan. Seperti yang di Samosir kan ada pelabuhan. Itulah contoh sederhananya ya. Nah, pengertian pelabuhan bahwa di situ dikatakan pelabuhan adalah suatu bandara atau tempat berlabuh singgahnya kapal-kapal, baik kapal barang atau muatan penumpang yang dimanfaatkan sebagai transaksi perdagangan. Yang tadi kapal barang tadi ya, bukan orangnya. Dan yang kedua yaitu ekspor impor suatu barang dan ada cukai. Contoh pelabuhan di Indonesia yaitu Pelabuhan Tanjung Priok yang ada di Jakarta. Ketiga, kebun binatang. Tentunya kita pernah ke kebun binatang ya kan? Untuk anak-anak dan teman-teman. Pasti dong, pasti kita setidaknya melewati kebun binatang. Nah, mengapa disebut kebun binatang penampakan buatan? Ya karena itu campur tangan manusia. Bahwa kebun binatang itu tempat yang sengaja dibuat untuk melestarikan hewan dari kepunahan dan mengembangbiakkan hewan tersebut. Betapa baiknya manusia masih memelihara hewan. Nah, kebun binatang ini juga dibuka untuk wisata dan rekreasi masyarakat umum. Dan terkenal bahwa kebun binatang ini juga banyak daya tarik untuk manusia. Kebun binatang yang terkenal itu apa? Ya, Taman Safari yang di Bogor. Baru Ragunan di Jakarta. Di Sumatera Utara ada juga lah ya, di Siantar, kebun binatang Siantar. Yang keempat adalah sawah. Apa itu sawah? Sawah adalah tanah yang diairi dan diolah untuk menanam padi. Tentu kalau kita melewati sebuah desa, maka pasti kita melihat ada sawah kan di pinggir-pinggir jalan. Nah, di Indonesia terdapat bermacam-macam sawah. Ternyata ada jenisnya ya? Tentu ada dong. Nah, di situ dikatakan bahwa sawahnya ada sawah tanda hujan. Apa itu sawah tanda hujan? Ya tentunya sawah yang tergantung pada hujan. Yang kedua itu sawah bencah. Apa itu sawah bencah ya? Sawah yang mendapat pengairan tertentu. Namun untuk anak-anak dan teman-teman pasti sudah melihat sawah-sawah. Banyak sekali kita melewatinya ya kan? Dan di kota tertentu juga kita pasti melewati sebuah sawah di pinggir-pinggir jalan. Dan yang terakhirnya itu kawasan industri. Kawasan industri ini merupakan sekumpulan pabrik yang dikhususkan untuk memproduksi barang. Tentunya untuk kita gunakan dalam keseharian hidup kita. Kawasan industri ini merupakan kenampakan lingkungan buatan yang banyak terdapat di Indonesia. Kawasan industri dapat memberi terciptanya lapangan tenaga kerja ya kan? Ya tentu dalam pabrik-pabrik juga membutuhkan manusia untuk melakukan suatu pekerjaan di dalam pabrik tersebut. Nah, industri-industri besar yang ada di Indonesia, yang sering kita mendengar bahwa ada pabrik semen yang berada di Gresik. Baru yang kedua pabrik kertas yang ada di Jawa Tengah. Yang ketiga itu pabrik batik
Yang terkenal itu pabrik batik Tasikmalaya yang berada di Jawa Barat. Nah, dalam kawasan industri ini juga masih banyak industri-industri yang pernah kita dengar maupun yang kita lihat secara langsung. Namun itulah contoh yang bisa saya berikan dalam kawasan industri. Dalam kenampakan buatan ini juga mempunyai manfaat. Apa saja? Ya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan hasil panen, dan mendapat kesempatan kerja banyak. Dengan juga sebagai rekreasi. Contohnya yang tadi kebun binatang ya kan? Masih ingat kan? Baiklah untuk anak-anak dan teman-teman terkasih, sekian materi dari saya tentang kenampakan alam dan buatan. Mohon maaf bila ada kekurangan materi saya dari kata-kata maupun dari bahan materinya. Sampai jumpa kembali dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.